Pemirsa, kita masih berada di Belajar Islam dan kita sedang bicara tentang kontroversi pendirian gereja. Dua segmen pertama tadi Ibu Temi dan Pak Ismet sudah menjelaskan cukup panjang lebar tentang isu-isu yang mengemuka selama ini. Tapi di segmen ini saya ingin memberi kesempatan bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta untuk memberikan komentar atau bahkan sanggahan atau sekedar pendapat. Yang saya yakin dari tadi juga sudah ingin disampaikan. Jadi saya beri kesempatan pertama bagi para mahasiswa yang ingin bertanya, komentar, silahkan. Oke, yang di baris kedua silahkan berdiri. Terima kasih, nama saya Sibagus Herman Suryadi, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya sudah mengikuti dari tadi perbincangan, sangat menarik ya, dan saya melihat bahwa ada kesalahan penting yang saya lihat dari pemerintah, bahwa di masa reformasi ini pemerintah sebenarnya ingin mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi tadi yang saya dengar, tapi ternyata mereka sedang menuju ke arah yang sama saya lihat, dengan regulasi-regulasi tanpa melakukan pendekatan-pendekatan atau upaya yang signifikan terhadap kelompok-kelompok agama untuk menyelesaikan masalah, sehingga muncul peraturan-peraturan begitu saja gitu ya. Sehingga kasus dari GKI Yasmin di Bogor itu, bahkan seorang pemimpin daerah tidak mau mengikuti perintah dari Mahkamah Agung, itu suatu hal yang suatu hal yang salah saya lihat dalam negara ini gitu ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya konsep apa yang baik dari kedua kelompok agama yang sekarang sedang kita bahas, baik Islam maupun Kristen, untuk ditawarkan misalnya kepada pemerintah, dan pemerintah seharusnya seperti apa menanggapi hal ini. Seperti tadi saya bilang, pendekatan-pendekatan yang signifikan sebenarnya yang harus dilakukan tanpa meninggalkan itu dan kemudian membuat peraturan yang sebenarnya tidak dimengerti malahan oleh masyarakat. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Temi, silakan. Saya menjawabnya berdasarkan pengalaman saya. Saya lahir besar di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan kakek dari mama saya itu menurut tradisi lisan adalah pembawa Islam ke Sulawesi Tenggara. Jadi sebagian dari saya adalah Islam sebenarnya, khususnya Bugis Bone. Lalu pengalaman beragama sejak kecil di kota Kendari itu menurut saya unik, tapi waktu itu saya pikir begitulah di daerah lain. Di mana ada gereja, di situ ada masjid. Jadi selalu hadir berdampingan. Bahkan ada satu gereja Pentakosta yang satu tembok dengan masjid. Lalu ketika saya masih di Amerika, cerita tentang Yasmin itu kan bergulir terus. Terus terang saya sampai mengatakan, kemana saya harus mencari jawabannya seandainya saya yang ditanya. Lalu saya melakukan dua hal, memikirkan pengalaman masa lalu itu. Pernahkah kita berpikir bahwa mungkin ini saatnya gereja dan masjid satu tembok? Sehingga kalau sisi yang lain dirusak, sisi yang satunya akan tersakiti. Kalau sisi yang lainnya sukacita, sisi yang satunya sukacita. Kenapa saya mengatakan ini tidak teoretis? Karena saya mengalami sebagai seorang anak kecil yang mengatakan ini sebuah kemungkinan. Karena sudah terjadi dan membentuk cara saya memahami bagaimana berelasi. Lalu kedua, saya memikirkan sebuah alternatif lain. Ketika cerita tentang Yamin itu sampai ke telinga kami yang jauh di sana, lalu saya mengatakan begini, mungkinkah kita umat Kristen dan Islam yang tidak menghendaki tindak kekerasan itu, bahkan seluruh umat beragama di Indonesia, sekali seminggu atau sekali sebulan, setiap hari Minggu, mari kita beribadah, khususnya Kristen, beribadah di luar gedung gereja. Untuk ini dalam rangka yang tadi sebenarnya sejak tadi mau saya katakan, kita berada di sebuah ruang publik tapi harus kita interpretasi ulang. Pernahkah kita yang di gereja berpikir untuk beribadah di luar gedung gereja kita? Daripada saya mengajak seluruh orang Kristen, mari kita turun ke jalan. Tidak akan produktif. Tidak akan ada yang mau turun ke jalan. Karena tidak menjadi cara yang komunikatif. Tapi kalau sekali sebulan pada hari Minggu, kita nyatakan di gereja kita masing-masing dari ujung timur sampai ujung barat. Kita minta media meliput.
bahwa orang Kristen dengan secara sangat sengaja menciptakan acara beribadah yang dirancang sedemikian seriusnya untuk mengatakan kami di sini. Negeri ini negeri kami juga yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Beribadah di luar gedung gereja kita. Dan untuk umat Islam pada hari Jumat setiap sekali sebulan beribadah di luar ruang-ruang suci itu untuk mengatakan bahwa ruang suci tidak bisa lagi kita batasi hanya dengan gedung 4 petak. Kalau kita mau mengklaim ruang publik sebagai ruang suci, di sana kita harus menggulirkan bahwa ya agama masih bisa menjadi sumber suara yang benar di ruang publik itu. Ini agak melenceng mungkin. Tapi bukannya di gereja Yasmin justru umat Nasrani itu beribadah di trotoar. Justru ide saya itu datang dari Yasmin. Tapi itu bikin marah ternyata, Bu. Karena menurut saya persoalan pelik, ya akhirnya kita bicara soal Yasmin. Persoalan pelik adalah perasaan diabaikan oleh sebuah kelompok yang mengatakan kami sudah punya dasar hukum. Kalau negara yang harusnya membela rakyatnya tidak membela rakyatnya, kepada siapa kami datang? Jadi kan ini ada sebuah suara dari kelompok yang secara sangat kasat mata di ruang publik itu mengatakan kami di sini tetapi kami diabaikan. Usulan saya adalah kita keluar beribadah dari gedung gereja kita, 2 hal, menyatakan solidaritas bukan karena kita Kristen saja, tetapi karena kita warga bangsa ini, menyatakan solidaritas pada sebuah kelompok yang dikeluarkan dari gedung mereka secara paksa, dan solidaritas itu kita bahasakan secara positif. Kita beribadah di luar tembok-tembok. Luar biasa. Bang Ismet, komentarnya? Itu menarik sekali Mbak Septi tadi cerita. Saya tuh cuma berpikir begini, dulu waktu saya belajar ya, ada sebuah teori tentang agama. Ini jadi teori ngomongnya. Jadi ada ada seekor ikan mas di dalam bejana air. Setiap orang yang berpikir bercerita tentang ikan mas itu mendeskripsikan tentang ikan mas. Ada yang bicara tentang buntutnya, ada matanya, warnanya dan selanjutnya. Tapi semua orang yang menceritakan, mendeskripsikan tentang ikan mas itu tidak pernah merasa jadi ikan mas. Apa yang ingin saya katakan bahwa ada kecenderungan kita ketika kita tidak pernah menjadi bagian dari minoritas, membuat kita merasa bahwa hanya kitalah kemudian yang berhak untuk hidup di situ. Kalau kita punya pengalaman di mana kita menjadi bagian dari kelompok yang marginal, maka kita bisa paham betapa sulitnya menjadi bagian itu. Maka kemudian dalam demokrasi misalnya, ketika kelompok majority rules, minority protected, selalu itu. Jadi kita itu majority rule tapi minority neglected. Nah itu yang kita harapkan. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita mendorong negara untuk secara fair menjalankan regulasi yang dia keluarkan sendiri. Saya boleh potong nggak? Memang masih relevan ya bicara mayoritas minoritas saat ini. Maksud saya gini, dari dulu kan kita bersaudara, gitu kan? Indonesia itu dibangun atas ada umat Islamnya, ada umat Kristen yang tidak pernah ada pembicaraan mengenai Anda minoritas, kami mayoritas kan? Pertanyaan saya adalah tadi itu ya, kenapa itu jadi isu sih sekarang? Persoalan mayoritas minoritas itu kan persoalan sebuah fenomena sosiologis yang nggak bisa dihindari. Selama ini kita nggak mau ngomong itu. Kita nggak mau ngomong itu, kita kemudian menganggap itu bukan persoalan. Di negara-negara maju sekalipun, konsep minoritas-mayoritas ya ada. Kita ngomong misalnya tentang konsep legal pluralism, di mana hak minoritas itu direservasi. Nah kita kan nggak, yang direservasi adalah, yang kemudian dilindungi adalah kelompok mayoritas, itu problemnya. Jadi kesalahan cara pandang kita terhadap logika hukum itu sendiri juga menyebabkan regulasi itu selalu menguntungkan kelompok mayoritas dan kemudian menjerumuskan kelompok minoritas dalam perspektif itu. Jadi banyak sekali persoalan yang paling sederhana begini, kalau saja negara bisa menerapkan hukumnya secara fair, maka kemudian persoalan-persoalan yang berkenaan dengan rumah ibadah itu mungkin akan paling tidak itu tereliminir. Itu fairness itu penting sekali. Fairness itu mengasumsikan ada 2 konsep. Pertama dia konsen, penuh kesadaran bahwa negara itu harus melakukan itu untuk kebaikan bersama. Yang kedua itu resiprok. Jadi tidak hanya diterapkan pada satu kelompok, tapi harus diterapkan ke kelompok yang lain. Dan itu juga berlaku buat negara. Problem sekarang di rumah ibadah misalnya. Ketika kemudian beberapa kasus di mana IMB sudah keluar dan mereka tetap tidak diizinkan, apa yang dilakukan negara?
Jadi ternyata regulasi itu tidak kemudian menjadi bagian dari diskursus yang harus dilakukan oleh negara sendiri. Iya, itu sangat menyedihkan. Itu sangat Oke, kita mungkin masih akan bicara tentang hal yang sedih-sedih, tapi juga hal yang mestinya membuat kita lebih optimistis sesudah ini. Karena di segmen ini kita harus istirahat sebentar, jadi para penonton belajar Islam, kita masih akan kembali dalam 2 segmen berikutnya, tapi untuk sementara harap bersabar, nantikan belajar Islam segera sesudah jeda yang satu ini.